Jadi ini mungkin teman-teman juga punya harapan baru, Pak Bambang. Ini Pak Arif ini kan termasuk usia muda ya, kemudian energi mestinya sudah kemarin punya pengalaman di Wakil Bupati, sehingga lebih bisa mungkin menginventarisir satu persoalan-persoalan di Kabupaten Blora, sehingga di saat Pak Arif ini menjabat mestinya akan lebih cepat untuk menemukan satu persoalan dan formula-formula yang akan dilakukan, sehingga khususnya di desa saat ini di Kabupaten Blora ini kan menurut kami masih masih perlu satu dorongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan bersama-sama bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Agung Heri Susanto, Ketua Abdesi Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Blora, juga Ketua Abdesi Provinsi Jawa Tengah, juga Sekjen Abdesi di tingkat pusat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Bapak sehat, seger waras sih. Ya. Kita sudah selesai menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember yang lalu. Sebagian besar sudah ditetapkan. Memang ada juga yang sedang dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi sambil menunggu proses dan pelantikan, saya akan mengajak Pak Agung ini berdiskusi. Mumpung akan ada kepala-kepala daerah baru, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, mungkin ada pesan-pesan atau harapan yang mewakili pemerintah desa, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten Blora. Monggo Pak Agung. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatan waktunya. Pada siang hari ini kami yang pertama mengucapkan salam sehat seger waras pada semua warga masyarakat, khususnya juga para aparatur desa dan masyarakat desa yang telah kemarin berpartisipasi dalam menggunakan haknya demokrasi dalam pilkada serentak di 2020. Di satu sisi, pada musim pandemi seperti ini memang banyak kesulitan, banyak hal-hal yang sangat terbatas, Pak Bambang. Tapi alhamdulillah ini berjalan dengan baik proses demokrasi kemarin, dan kami juga mengucapkan selamat kepada para pimpinan daerah yang terpilih di Indonesia, di Jawa Tengah khususnya, dan di Blora, tempat kita Pak Bambang, juga tanah kelahiran kita, telah terpilih satu pemimpin baru yang telah dilakukan pemilihan secara demokratis di Kabupaten Blora kemarin. Kepada Mas Arif dan Mbak Eti, kami ucapkan selamat dan sukses. Kemudian harapan kami secara umum tentang desa, bahwa di pilkada serentak ini banyak fenomena maupun hal-hal yang mungkin oleh teman-teman asosiasi di tingkat daerah, kabupaten, provinsi itu dinamikanya berbeda-beda, Pak. Ya. Nah, kami menyoroti adalah saat ini
peran pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau mungkin lebih dikenal dengan supradesa, ini tidak bisa lepas untuk mendorong dan mendukung adanya pembangunan desa itu sendiri. Apalagi sekarang sudah dicanangkan dengan Permendes 13 yaitu SDGs desa, sehingga peran daerah dan dalam hal ini kabupaten maupun provinsi betul-betul harus sinergis dengan pemerintah desa. Nah, terkait hal ini juga ada beberapa daerah kabupaten yang teman-teman kemarin sudah mencoba untuk sedikit memberikan satu input barangkali kepada pasangan calon yang ada terkait dengan desa. Contoh di Ponorogo, di situ menurut saya sangat menarik dari awal bahwa teman-teman bagaimana mengupayakan dan mengusulkan untuk alokasi dana desa itu yang sesuai dengan regulasi adalah minimal 10% dari DAK setelah dikurangi biaya operasional. Di situ muncul 27%. Nah, ini sangat menarik menurut kami. Dan di sana hasilnya juga luar biasa, terpilih dan maksimal melawan petahana. Ini sekilas kami melihat di situ. Nah, yang menarik bagi desa adalah bagaimana seorang pemimpin yang terpilih saat ini untuk membangun sebuah kabupaten, apalagi kita bicara fokus khususnya di wilayah Jawa Tengah, bahwa lokus pembangunannya adalah tetap mayoritas desa. Hampir 80% sampai di 85% adalah pembangunannya lokusnya adalah desa. Nah, dikala ini adalah sebuah titik sentra untuk sebuah pembangunan dan kemajuan di sebuah daerah, maka keperpihakan kepada desa ini mestinya menjadi satu hal utama dalam mencapai tujuan seorang pimpinan yang terpilih itu dalam mewujudkan visi misinya. Nah, saat ini yang menjadi persoalan di desa, Pak Bambang, adalah memang masih seputar di alokasi dana desa. Alokasi dana desa dengan adanya PP 11 bahwa menginstruksikan untuk pendapatan atau siltap perangkat desa adalah minimal setara PNS 2A. Nah, atas hal ini maka penyesuaian untuk anggaran itu di desa rata-rata itu teman-teman banyak yang kurang, Pak, karena sumbernya sudah dikunci dari alokasi dana desa. Kalau daerah masih menggunakan batas ambang minimal 10%, maka yang terjadi adalah kepala desa maupun perangkat desa ini tidak bisa mendapatkan siltap yang sesuai dengan standar minimal PNS 2A atau di kisaran 2 jutaan gitu. Nah, ini sehingga salah satu contoh peran penting ini dari sebuah ketulusan maupun keberpihakan kepala daerah kepada desa, bagaimana untuk bisa menganggarkan tidak minimal tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah butuhnya sinergitas yang kami sampaikan tadi agar bisa terjadi satu hubungan simbiosis mutualisme di dalam mencapai satu tujuan bersama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa maupun masyarakat tingkat kabupaten daerah itu sendiri. Nah, di sini peran kepala daerah di dalam nanti perjalanan waktu menjalankan roda pemerintahan ini juga komunikasi, kemudian saling berinteraksi ini juga sangat penting. Khusus di Blora kami punya harapan besar Pak Wasadono, karena sesuai dengan tagline-nya Mas Arief adalah sesarengan bangun Blora. Mungkin ini lebih pas karena mesti harus bersama-sama.
baik di tingkat bawah, yaitu dengan masyarakat, dengan pemerintah desa, maupun stakeholder yang ada di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, maupun tingkat pusat, ini sesarengan untuk mengkeroyok bersama-sama membangun satu daerah. Mungkin itu, Pak. Bapak Agung, sebelum nanti fokus ke Blora, sekarang secara umum, ini kan APBD sudah diputus ya, APBD 2001 ya. Nah itu bagaimana prakteknya seperti yang dikendaki oleh teman-teman di pemerintah desa itu terakomodasi nggak di APBD ini? Begini Pak Bambang, untuk APBD saat ini, sekali lagi juga ini masih pandemi belum selesai. Jadi refocusing anggaran itu juga masih ada. Sehingga untuk pembiayaan di tingkat desa yang melalui ADD, ini juga belum bisa terakomodir untuk kebutuhan minimal yang kami sampaikan tadi, yaitu siltap bagi kepala desa, perangkat desa yang minimal standar 2A. Nah, ini juga persoalan apabila juga teman-teman saat ini dengan kondisi di desa ini, perangkat desa juga sudah mulai habis, Pak. Sehingga ini kalau nanti mengangkat perangkat desa lagi, ini juga tambah lebih berat lagi beban keuangan desa yang bersumber dari ADD. Nah, ini mestinya menjadi satu perhatian karena kita juga bisa memaklumi kondisi pandemik, tetapi kalau ini juga satu amanat undang-undang, amanat PP, peraturan pemerintah, mestinya juga ini menjadi satu beban kewajiban dari pemerintah daerah sesuai yang diamanatkan di regulasi yang ada. Terima Pak Bambang. Ya, Pak Agung, mungkin secara umum seperti itu ya, karena situasi masih pandemi, anggaran masih fokus untuk penanganan COVID. Tapi kan ada daerah-daerah yang fiskalnya agak longgar, seperti misalnya Bojonegoro misalnya. Apakah itu nggak bisa memenuhi yang diinginkan pemerintah desa ini? Kalau Bojonegoro karena 10%-nya itu sudah tinggi, Pak. Jadi nilai bagi hasil daerahnya, angkanya sudah tinggi, sehingga kalau di angka 10% saja itu sudah lebih-lebih. Bahkan teman-teman Bojonegoro juga menyampaikan baik sumber ADD maupun bagi hasil pajak retribusi yang dari pemerintah daerah masuk ke desa itu sudah bahkan melebihi dana desa transfernya. Sehingga ini sangat longgar. Bagi daerah yang maju seperti itu, PAD-nya tinggi, ini pasti longgar dan sangat bisa, Pak Bambang. Ya, jadi dengan keadaannya seperti itu, bisa berapa persen, Pak, dari seluruh desa di Indonesia ini misalnya? Untuk seperti Bojonegoro belum begitu banyak. Belum begitu banyak, tapi juga ada. Rata-rata juga daerah itu masih standar, ya, masih standar. Artinya kalau kemarin itu masih menggunakan PP 47 maupun 43 sebelum direvisi menjadi PP 11 ini tidak ada batasan minimal. Ini juga artinya tidak menjadi satu persoalan yang krusial, ya. Tapi begitu ini sudah PP 11 mengamanatkan perangkat desa minimal adalah standar PNS golongan 2A, kemudian kepala desa 20% minimal dari standar golongan 2A itu. Nah, ini agak menjadi persoalan di seluruh desa di Indonesia. Banyak yang nggak cukup, Pak. Kalau keadaan yang sekarang itu seberapa jauh kekurangannya yang belum mencapai standar minimal itu, Pak? Untuk standar minimal ini ngaten, Pak. Jadi kita bedakan satu. Yang pertama, yang satu adalah apabila desa itu perangkatnya itu saat ini masih banyak yang kosong, ini barangkali masih cukup, atau mungkin kurang ya sedikit. Tetapi bagi desa yang perangkatnya penuh atau nanti otomatis sesuai dengan standar SOTK desa dipenuhi, maka ini pasti akan mengalami kekurangan. Karena apa? ADD juga digunakan untuk honor dan operasional BPD.
Satu sisi ini BPD juga sudah mulai dengan asosiasinya juga memohon untuk bagaimana ada peningkatan kesejahteraan. Contoh di Blora juga sudah ada kenaikan untuk BPD itu, sehingga ini mengurangi juga dari alokasi dana desa tadi yang untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan inti dulu ini mesti jadi tidak cukup. Ya. Pak Agung, apakah ada keharusan bahwa seluruh SOTK itu harus diisi penuh, atau boleh misalnya sampai nanti desa mampu tadi menyesuaikan dengan standar minimal tadi? Ini dalam satu pasal dijelaskan bahwa minimal di desa itu adalah SOT desa itu kepala desa, sekdes, kemudian 3 kasih dan 2 KU. Ini minimal. Nah, plus nanti kadus atau kepala kewilayahan, ya, sesuai dengan wilayah yang ada. Standar minimalnya seperti itu. Tetapi kalau memang saat ini belum bisa memenuhi daripada kewajiban siltap tinjab tadi, maka kami sudah kemarin mengadakan raker tingkat kabupaten dengan teman-teman pengurus paguyuban tingkat kecamatan se-kabupaten, bahwa kita sikapi untuk membreakdown kembali terkait dengan siltap ini, kita utamakan dulu sebelum menghitung ke tunjab dulu atau tunjangan-tunjangan yang lain. Kalau itu terpenuhi, karena beban kerja desa ini juga sudah tinggi saat ini, maka mestinya ini juga bisa diisi dengan perangkat desa yang baru atas kekosongan ini. Kemudian untuk tunjangan yang lain mungkin kita carikan bagi desa yang memiliki PAD, Pak. Kalau ada PAD-nya tinggi, sehingga ini bisa masuk menjadi tunjangan kepada kepala desa maupun perangkat desa. Nah, bagi yang desa tidak ada PAD, kemudian ini tidak cukup, nah ini mestinya mau tidak mau, memang ini tanggung amanat undang-undangnya adalah ini tanggung jawab daerah, karena minimal 10%, bukan maksimal, sehingga daerah mestinya ini menjadi perhatian. Saya tadi kembali ke kepala daerah yang baru ini juga punya PR terkait dengan beban keuangan desa yang menjadi tanggung jawab daerah. Ya. Kalau untuk di Jawa Tengah, Pak, kira-kira masih seberapa banyak yang belum terpenuhi target minimal? Untuk karena kenaikan ini itu diterapkan ini, Pak, baru ini, sehingga dengan adanya refocusing ini rata-rata juga mengalami satu kendala itu, ya, rata-rata desa. Minimal kalau itu cukup untuk penyelenggaraan pemerintahan yang juga itu masuk di ADD tadi, masuk anggaran lewat alokasi dana desa, itu biasanya tidak cukup atau berkurang. Jadi untuk beli peralatan kantor, untuk beli katerit, untuk beli kertas dan sebagainya ini juga sangat terbatas, ngaten. Ya. Tapi di desa nggak bisa ego lah, intinya bagaimana ini bisa tercukupi kalau mungkin kebutuhan yang sifatnya kecil-kecil. Ya. Jadi Pak Agung, harapannya itu pada anggaran 2022 kalau begitu ya, kalau 2021 sudah tidak mungkin. Kami berharap 2021 kalau memang memungkinkan ada perubahan, ya kan, perubahan anggaran, barangkali ini juga bisa ditarik ke situ, ya. Karena mungkin roadmap ini kan sudah mulai 2019, PP ini didorong untuk ditetapkan 2020 mulai dilaksanakan. Sehingga di 2021 ini mestinya daerah sudah punya perencanaan terkait dengan kebutuhan keuangan desa yang bersumber dari ADD yang merupakan kewajiban daerah. Oke. Pak Agung sudah pernah atas nama ADEPSI ini sudah pernah bicara nggak, misalnya di level kabupaten dengan bupati, kemudian di level provinsi dengan gubernur gitu mengenai hal ini? Kemarin kami rakernas
1 bulan yang lalu, abdesi DPP, kami Rakernas di Jakarta, itu ke Pak Dirjen dari Kemendagri, Kemendes juga sudah kami sampaikan. Bahkan di situ juga ada dari DPR RI, perwakilan yang juga hadir. Ini sudah kami sampaikan bahwa ini isu teman-teman daerah yang kita bawa ke nasional, agar apa? Agar pusat itu juga memberikan satu stressing kepada daerah terkait dengan kewajibannya, karena ada beberapa daerah itu ada juga yang kurang dari 10%, Pak Bambang. Jadi di Kutai Timur, di Kutim itu masih di kisaran 6%. Jadi kepala desa, perangkat desa di sana kasihan juga di luar Jawa itu, karena nggak sampai 10%, sehingga untuk jangankan memenuhi target minimal standar 2A tadi, untuk memenuhi standar layak sebuah honor aja belum tercapai, jadi masih di bawah 1 juta. Itu kasihan juga di sana, Pak. Dengan beban kerja yang medannya yang sangat berat, kemudian juga jarak tempuh yang jauh, luas wilayah yang tinggi juga, ini juga menjadi kasihan. Sehingga Kutim waktu itu kita fasilitasi ke Kemenkyu, Kemendagri, dan Kemendes, gitu. Tapi rekomendasi itu yang disampaikan kepada daerah belum ditindaklanjuti dengan punishment yang ada. Nah, padahal punishment-nya adalah apabila tidak taat regulasi, maka anggaran transfer ke depan itu akan terpotong. Tetapi kelihatannya belum sampai ke situ. Ya, kok Kutai Timur itu kan termasuk daerah yang APBD-nya besar, Pak itu? Sana enggak juga, Pak. Kalau Kutai Kertanegara besar, ya. Oh. Kalau Kutim itu juga belum begitu tinggi, ya, adanya. Ya. Kalau Kutai Puker sudah tinggi, ya. Sana sudah bagus. Kepala desanya sudah dapat fasilitas inventaris dari kabupaten, itu sudah ada mobil operasional dan sebagainya. Baik, sekarang kita kembali ke Blora, Pak. Jadi apa yang diharapkan teman-teman pemerintah desa ini terhadap bupati yang baru ini nanti? Oke, untuk di Blora, jadi ini mungkin teman-teman juga punya harapan baru, Pak Bambang. Ini Pak Arif ini kan termasuk usia muda, ya, kemudian energik, mestinya sudah kemarin punya pengalaman di wakil bupati, sehingga lebih bisa mungkin menginventarisir satu persoalan-persoalan di Kabupaten Blora, sehingga di saat Pak Arif ini menjabat mestinya akan lebih cepat untuk menemukan satu persoalan dan formula-formula yang akan dilakukan, sehingga khususnya di desa saat ini di Kabupaten Blora ini kan menurut kami masih perlu satu dorongan agar teman-teman di tingkat desa ini betul-betul juga menjadi satu pendongkrak dari pembangunan yang ada di Kabupaten Blora, karena ada 271 desa. Ya. Ini di Kabupaten Blora ini adalah desa, sehingga bagaimana desa menjadi ikon satu pembangunan, dan bagaimana desa ini menjadi motor bersama di dalam memajukan Kabupaten Blora. Nah, ini Mas Arif karena dulu juga pernah menjadi bagian dari di Kementerian Desa, mestinya akan bisa lebih mengerti dan mungkin mempunyai tadi formula-formula yang pas untuk bisa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi sinergitas. Sinergitas ini juga betul-betul sangat penting. Artinya apa? Bagaimana nanti bisa mendengar, bisa kembali lagi feedback, memberikan input, dan bisa berdiskusi bersama untuk mempercepat
laju daripada proses pembangunan yang ada di masyarakat desa khususnya, karena ini juga masih menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Dengan situasi sulit seperti ini, saya yakin kalau Pak Arief dan Bu Eti nanti mungkin lebih akomodatif, bisa lebih dekat dan terbuka dengan teman-teman desa, masyarakat desa, saya yakin ini bisa menjadi satu pemantik yang cepat di dalam mewujudkan satu visi misi dan cita-cita bersama masyarakat Blora yang betul-betul nanti masyarakat maju dan sejahtera. Mungkin selanjutnya teman-teman di desa saat ini, khususnya masyarakat desa, tumpuan semua persoalan maupun harapan itu kan juga ada di tingkat desa, yaitu kepala desa yang dipilih secara politis juga. Sehingga kami yang saat ini adalah pemimpin masyarakat di desa, juga masyarakat itu bagian konstituen kami, kalau ada apa-apa pasti muaranya ke desa. Contoh kemarin pupuk langka itu juga ke Pak Kades. Sedang satu sisi kadang keterlibatan kita di dalam sistem pupuk itu sendiri masih minim. Kemudian belum lagi nanti seperti gas LPG. Barang-barang bersubsidi yang lain ini juga mungkin nanti ke depan ada satu sinergitas komunikasi bersama, sehingga persoalan apapun itu adalah yang mengetahui pertama, yang terdepan, yang mungkin update itu adalah kepala desa beserta perangkat desa. Karena masyarakat desa apapun bergulir itu pasti kita 24 jam mengetahui. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk bidang inovasi. Ini di Blora mungkin inovasi khususnya di desa ini mungkin ya sudah berjalan, tetapi belum seperti daerah lain yang sudah maju. Barangkali nanti ini Pak Arief dan Bu Eti ini bagaimana bisa mengemas untuk membuat satu inovasi desa yang saat ini dari kementerian sangat fokus sekali, Pak Menteri Desa itu, untuk mendorong bagaimana SDGs pembangunan yang betul-betul sustainable ini dimulai dengan perencanaan, kemudian dengan inovasi-inovasi yang ada, sehingga desa itu betul-betul bisa melaksanakan satu proses pembangunan itu yang terencana dan memang betul-betul ada input, output, outcome yang terukur dan jelas. Nah, ini tadi inovasi-inovasi ini sangat kita butuhkan. Nah, ini bagaimana ada satu goodwill antara pemerintah daerah dengan desa itu untuk menciptakan satu inovasi-inovasi yang betul-betul lokal wisdom Blora ini terangkat. Ini secara ekonomi. Kemudian secara sosial saat ini basis data kemiskinan itu juga di tingkat desa mestinya lokusnya. Nah, ini sementara juga pemerintah desa ini juga masih minim sekali terlibat di dalam satu pendataan data sosial. Nah, bagaimana ke depan kita mempunyai database data sosial itu ada di tingkat desa, kemudian bisa tadi ngelink ke tingkat daerah kabupaten, sehingga di sini nanti kita bisa memetakan bagaimana tingkat potensi kerawanan sosial yang ada di Blora, karena 271 desa ini sudah menyajikan data yang betul-betul akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Agung Heri Susanto. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan harapan itu benar-benar bisa terpenuhi, baik secara nasional di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Blora. Matur nuwun sangat Pak Agung Heri Susanto, Ketua Abdesi Blora, juga Ketua Abdesi Jawa Tengah dan Sekjen Abdesi Pusat. Selamat bekerja, mudah-mudahan sukses. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019.
Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.